Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Prayoga, NPM 224111026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang International Strategic Management pada mata kuliah Bisnis Internasional. Tantangan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional merupakan proses perencanaan yang berkomprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategis. Dalam konteks perencanaan strategis itu, perlu bagi perusahaan multinasional untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter lingkungan utama dalam rangka untuk merencanakan dan melaksanakan strategi global yang sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi manajemen dan struktur organisasinya, organisasi pasar internal untuk asimilasi secara cepat terhadap informasi baru. Strategi dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, di mana pertimbangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi suatu perusahaan multinasional. Tantangan tersebut antara lain yaitu yang pertama, strategi pemasaran global. Tantangan pertama untuk sebuah perusahaan internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkannya. Para manajer dan orang-orang di posisi pengambilan keputusan sering merasa sulit untuk mengubah pola pikir mereka yang tidak digunakan untuk bekerja dalam paradigma global. Manajemen bisnis internasional mengharuskan manajemen luar biasa yang sebelumnya mengetahui dan keterampilan kepemimpinan. Strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan, atau standardization and adoption of marketing strategies. Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada dasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen atau consumer homogeneity. Strategi ini menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Kedua, politik internasional. Keadaan politik suatu negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis internasional. Ada kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional, seperti intervensi pemerintah dalam sistem pertukaran modal membuat sulit bagi perusahaan multinasional dan menjadi ketidakpastian yang dihasilkan perusahaan dalam perencanaan strategi perusahaan multinasional. Perubahan ini dimodelkan sebagai biaya informasi yang harus diminimumkan oleh perusahaan multinasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya juga dapat membuahkan konsekuensi bagi perdagangan internasional. Misalkan intervensi pemerintah untuk melindungi industri-industri dalam negeri, meskipun hal tersebut akan mengakibatkan kurang kompetitifnya perusahaan-perusahaan nasional, serta kekacauan politik juga akan menurunkan perekonomian suatu negara serta perusahaan multinasional itu sendiri. Ketiga, tantangan keuangan dan ekonomi. Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global atau beberapa krisis ekonomi di negara tuan rumah, pergeseran harga minyak, inflasi global, atau hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah, serta kebijakan terkait ekspor pemerintah sendiri. Selain itu, penciptaan divisi pemasaran internasional yang baru pada anak perusahaan menimbulkan banyak tantangan struktur organisasi secara keseluruhan. Anak perusahaan dapat mengembangkan otonomi lebih dan keuntungan, tetapi bagi perusahaan multinasional mungkin dihadapkan pada risiko. Keempat,
lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi. Lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional dapat merespon secara efisien faktor-faktor lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional pesaing atau perusahaan negara setempat. Seiring waktu, perusahaan multinasional harus merespon perubahan dalam peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi keunggulan spesifik perusahaan dan kapasitas mereka untuk mengeksploitasi dengan tepat pasar dunia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.